tak terima harga diriku dipermainkan oleh mertua dan suamiku. Akan kubeli kesombongan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Namaku Nayara. Aku hanyalah perempuan sederhana yang mencintai suamiku dengan sepenuh hati. Kupikir pernikahan adalah tentang cinta dan perjuangan bersama. Tapi ternyata, aku salah besar. Sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah mertua, harga diriku diinjak-injak. Aku dianggap tak pantas, terlalu miskin, tak sepadan dengan anak lelaki mereka yang katanya sempurna. Suamiku, diam. Bukannya membela, ia justru ikut mencemoohku bersama ibunya. Setiap air mataku menjadi saksi bagaimana aku dihina karena tak mampu memberi mereka kehidupan mewah. Namun aku tidak menyerah. Aku bangkit. Aku bekerja siang malam. Aku buktikan bahwa wanita yang mereka rendahkan ini bisa berdiri di atas kaki sendiri dan lebih tinggi dari mereka. Kini, aku Nayara, pemilik perusahaan kosmetik terbesar di kota ini. Mereka datang padaku, memohon bantuan. Tapi aku tidak lupa. Luka di hatiku masih membekas. Aku tak butuh balas dendam dengan kemarahan. Cukup dengan kesuksesan. Karena satu hal yang pasti, harga diriku tak pernah murah seperti perlakuan mereka. Saksikan kisah Nayara yang membungkam kesombongan suami dan mertua dengan kejayaan. Like kalau kamu pernah diremehkan tapi tak pernah menyerah. Komen jika kamu percaya bahwa harga diri seorang wanita tak boleh diinjak. Subscribe channel ini untuk kisah-kisah wanita tangguh yang bangkit dari keterpurukan dan membungkam dunia dengan prestasi. Namaku Nayara. Usia 28 tahun. Lahir dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Aku dibesarkan oleh seorang ibu penjual sayur dan ayah yang bekerja sebagai tukang bangunan. Hidup kami jauh dari kemewahan, tapi dipenuhi cinta dan kehangatan. Dari kecil, aku diajarkan untuk mandiri, kuat, dan tidak pernah menyerah meskipun dunia terlihat tak berpihak. Aku bukan perempuan sempurna. Wajahku biasa saja. Tubuhku pun tak semenarik model yang sering dipuja di sosial media. Tapi aku punya satu hal yang selalu aku banggakan. Harga diri. Aku percaya, wanita yang tahu nilai dirinya tak akan mudah ditaklukkan oleh hinaan, apalagi oleh orang yang mengaku keluarga. Aku lulusan D3 akuntansi dan pernah bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai staf keuangan. Di sanalah aku bertemu dia, Alvino, lelaki yang membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia pintar, berwibawa, dan tampan. Alvino berbeda dari pria kebanyakan. Atau setidaknya, itulah yang kupikirkan saat itu. Kami pacaran diam-diam selama hampir 2 tahun. Karena dia tahu betul, keluarganya takkan pernah menyetujui hubungan ini. Mereka berasal dari kalangan elit, terpandang, kaya raya. Sedangkan aku, hanya gadis biasa dari gang sempit yang bahkan tak pernah naik pesawat sekalipun. Tapi karena cinta, kami nekat menikah secara sederhana. Aku kira setelah pernikahan, semua akan berubah. Aku kira cinta bisa meluluhkan segalanya. Nyatanya justru itulah awal dari mimpi burukku. Hari pertama aku datang ke rumah mertua,
Bukan pelukan yang aku terima. Bukan ucapan, "Selamat datang." Tapi tatapan merendahkan dari Bu Ratna, ibunya Alvino, yang langsung menatapku dari ujung rambut sampai kaki seperti sedang menilai barang murahan. "Inikah istri pilihan anakku? Dasteran, murah, dan sok cantik," katanya waktu itu, di depan keluarga besar. Aku terdiam. Alvino hanya tersenyum kaku, tak berkata apa-apa. Sejak saat itu, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku pikir, setelah resmi menjadi istri Alvino, akan ada sedikit saja penerimaan. Aku mencoba menyenangkan hati mertuaku, Bu Ratna, dengan berbagai cara. Membantu di dapur, membersihkan rumah, bahkan menyiapkan makanan kesukaannya. Tapi baginya, semua yang kulakukan salah. "Masakanmu hambar. Anak saya biasa makan masakan mahal, bukan makanan kaki lima begini." Aku tersenyum, meski dalam hati mulai retak. Aku tahan tangis itu karena Alvino, suamiku. Satu-satunya alasan aku bertahan di rumah yang dingin meski berdinding megah. Tapi semakin hari, aku semakin menyadari, Alvino bukan lagi lelaki yang aku kenal dulu. Ia tak pernah lagi membelaku. Ia bahkan mulai ikut menyindirku, perlahan tapi menyakitkan. "Kamu tuh terlalu sensitif, Nay. Mama cuma bercanda," katanya suatu malam saat aku menangis dalam diam. Bercanda? Kalau bercanda rasanya seperti ditikam setiap hari. Mungkin aku memang terlalu lemah. Bukan hanya Bu Ratna, tapi juga keluarga besar Alvino. Mereka memperlakukanku seperti pembantu. Disuruh ini itu, disindir soal penampilan, dibilang mempermalukan nama keluarga. Setiap hari, hatiku hancur. Harga diriku dikikis sedikit demi sedikit. Aku tidak punya siapa-siapa. Orang tuaku jauh di kampung, dan aku tak ingin mereka tahu penderitaanku. Mereka pasti akan menyuruhku pulang. Tapi aku terlalu gengsi. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Tapi, sampai kapan aku bisa bertahan? Setiap malam, aku menatap langit-langit kamar dan bertanya, apa salahku hingga diperlakukan seperti ini? Aku mulai berpikir, rumah ini bukan rumah. Suami ini bukan pelindung. Mertua ini bukan keluarga. Aku merasa sendirian, meski tinggal di tengah keramaian. Namun dalam diamku, dalam luka yang kupendam, perlahan tumbuh satu hal, tekad. Suatu hari, kalian akan melihat siapa sebenarnya Nayara. Pagi itu, seperti biasa aku bangun lebih awal dari siapapun di rumah. Bukan karena semangat, tapi karena sudah terbiasa dibangunkan oleh suara sindiran dari Bu Ratna. Kalau mau tinggal di rumah ini, harus tahu diri. Jangan cuma makan gratis. Kalimat itu terus terngiang-ngiang di telingaku, bahkan ketika aku menyapu halaman atau memasak di dapur. Tapi pagi itu berbeda. Aku sedang mengaduk adonan kue untuk cemilan keluarga, dan aku tiba-tiba teringat akan satu hal, impian masa kecilku. Dulu, sebelum menikah, aku sering berjualan kue bersama ibuku. Kue sederhana, tapi selalu laris di pasar. Aku tahu caranya. Aku tahu rasanya. Aku tahu kalau aku mau, aku bisa bangun sesuatu dari nol. Dan pagi itu, di antara uap panas dari kukusan dan aroma pandan yang harum, aku berkata pada diriku sendiri, aku harus mulai hidup. Untuk diriku. Bukan untuk suamiku. Bukan untuk mertuaku. Tapi untuk Nayara. Aku mulai dengan menjual kue kecil-kecilan. Diam-diam. Uang dari sisa belanja harian kugunakan untuk membeli bahan. Aku titipkan ke warung, dan perlahan, kue-kueku mulai dikenal.
Aku tak bilang apapun pada Alvino. Baginya, aku tetap istri tak berguna. Itu bagus. Biarkan dia meremehkanku. Biarkan dia menutup mata. Karena nanti, saat aku bersinar, dia akan silau sendiri. Setiap malam, aku belajar dari ponsel tua yang kubeli dengan cicilan. Aku pelajari resep-resep baru, strategi jualan online, sampai teknik branding. Aku tahu aku bukan siapa-siapa, tapi aku ingin menjadi seseorang yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Saat itu, aku masih tidur di kamar sempit di sudut rumah besar mertua. Tapi dalam pikiranku, aku sudah membangun kerajaan. Kerajaan milik Nayara. Dengan namaku sendiri, tanpa bantuan siapapun. Hari ini mungkin kalian tertawa, tapi besok, kalian akan berdiri di hadapanku, bukan sebagai keluarga, tapi sebagai peminta tolong. Itulah doa dan janji yang setiap malam kucapkan dalam hati. Namaku Nayara, dan tanpa sepengetahuan mereka, aku bukan lagi wanita yang hanya bisa diam di dapur dan menangis di balik pintu. Usaha kecil-kecilan yang kupelopori dari dapur rumah mulai mendapat perhatian. Kue buatanku, yang dulu dihina mertua sebagai makanan murah, justru menjadi incaran warga kompleks dan para ibu sosialita di arisan. Semua berawal dari satu unggahan sederhana di media sosial, hasil foto dari tetangga sebelah yang menjadi pelanggan setiaku. Tanpa sadar, akun jualanku viral. Pesanan mengalir deras. Aku mulai kewalahan. Tapi aku senang. Untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku benar-benar milik aku sendiri, bukan di bawah bayang-bayang Alvino dan keluarganya. Namun tentu, rahasia sebesar ini tak bisa lama tersembunyi. Suatu hari, Bu Ratna melihat seseorang mengantar kotak besar bertuliskan Nayara S. Bakehose ke depan rumah. Ia langsung naik pitam. Kamu jualan? Diam-diam? Di rumah ini? Tanpa izin kami. Aku menatap matanya dengan tenang. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Saya tidak minta izin. Karena hidup saya sudah cukup lama kalian kendalikan. Alvino yang baru pulang dari kantor pun ikut bicara. Kamu tuh makin kurang ajar. Nay, istri yang baik itu tahu tempatnya. Gak usah sok mandiri. Hatiku panas. Tapi aku tersenyum. Benar. Istri yang baik tahu tempatnya. Dan tempat saya bukan lagi di bawah kaki kalian. Sejak hari itu, mereka mulai memperketat pergerakanku. Tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku pindahkan produksi ke rumah kontrakan kecil di luar kompleks. Aku rekrut 2 ibu rumah tangga yang juga ingin penghasilan tambahan. Dan yang paling membuatku puas, setiap rupiah yang aku dapatkan murni dari keringatku sendiri. Sementara itu, bisnis Alvino mulai goyah. Perusahaan tempatnya bekerja mulai merumahkan banyak karyawan. Ia stres, dan Bu Ratna semakin kasar padaku, menuduhku pembawa sial. Ironis, saat aku naik, mereka turun. Saat aku kuat, mereka runtuh. Padahal dulu, aku adalah wanita yang mereka hina tanpa henti. Tapi aku belum selesai. Ini baru awal. Aku akan buat kalian menunduk di hadapanku, bukan dengan amarah, tapi dengan keberhasilanku yang tak bisa kalian sangkal. Namaku Nayara. Dulu aku dianggap tak pantas. Kini, orang memanggilku dengan gelar yang bahkan tidak pernah kudamba, founder sukses dan inspirasi perempuan mandiri. Beberapa bulan setelah aku pindah produksi ke rumah kontrakan kecil, usahaku meledak. Bukan hanya dari mulut ke mulut, tapi juga dari media sosial dan komunitas UMKM yang mengangkat kisah perjuanganku. Salah satu thread Twitter yang menuliskan,
Kisah menantu yang diremehkan tapi sukses balas dengan usaha, mendadak viral. Nama Nayara S. Bakahuse jadi perbincangan. Aku menerima undangan untuk menjadi pembicara di acara talk show kewirausahaan lokal. Banyak wanita datang padaku, menangis dan berkata, "Mbak Nayara, kisahmu seperti kisah hidup saya, tapi saya belum berani bangkit. Kamu beri saya harapan." Saat itulah aku sadar, dendamku tak perlu dengan amarah. Suksesku adalah tamparan paling keras untuk mereka yang menghina. Alvino mulai kehilangan pekerjaannya. Proyeknya gagal, dan rekan-rekannya menjauh. Ia semakin sering pulang dalam keadaan marah, dan amarahnya selalu tertuju padaku. "Kamu bahagia ya lihat aku jatuh?" Aku hanya menatapnya dingin. "Bukan aku yang membuatmu jatuh, Alvino. Itu kesombonganmu sendiri." Bu Ratna, tak lebih baik. Penyakit darah tingginya kambuh karena stres. Orang-orang mulai bertanya, mengapa menantu yang dihina justru lebih terkenal dan kaya daripada anak kandungnya sendiri. Puncaknya, saat aku masuk berita lokal sebagai wanita inspiratif 2025, nama Nayara Amara terpampang di layar TV di ruang tamu mereka. Bu Ratna membanting remote. Alvino menatap layar dengan mata kosong. Dan aku tersenyum. Tapi bukan senyum balas dendam. Itu senyum kemenangan. Aku tahu, aku sudah berada di tempat yang dulu hanya bisa kupandang dari mimpi. Kini banyak investor ingin kerjasama. Aku tidak lagi masak sendiri. Aku punya tim, kantor kecil, bahkan mulai rancang kafe milikku sendiri. Tapi yang paling penting, aku punya harga diri yang dulu pernah mereka injak. Dan mereka kini melihatku dari bawah, ketika aku berdiri di atas usaha yang mereka anggap remeh. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang ganti sebuah hotel bintang 5. Gaun putih pastel yang kukenakan malam ini tak hanya indah, ia adalah simbol bahwa aku bukan lagi perempuan yang mereka hina di dapur kotor itu. Aku akan menerima penghargaan sebagai perempuan mandiri inspiratif nasional dalam sebuah acara bergengsi. Kamera media nasional sudah menunggu. Wartawan sudah menyiapkan pertanyaan. Tapi bukan itu yang membuat tanganku sedikit bergetar. Yang membuat jantungku berdegup cepat adalah nama yang akan kubacakan malam ini di pidato penerimaan penghargaan. Sebuah nama yang selama ini mengekangku. Nama yang akan kutanggalkan untuk selamanya. 2 minggu sebelumnya, aku memutuskan menemui pengacara. Aku ingin cerai. Bukan karena ingin kabur, tapi karena aku ingin melepaskan diri dari rantai paling akhir yang masih mengikatku dengan orang-orang yang telah meremehkanku terlalu lama. Saat aku menyerahkan surat gugatan kepada Alvino, dia menatapku seperti baru melihat hantu masa lalunya bangkit dan menuntut balas. "Kamu nggak serius kan? Kamu nggak bakal bisa hidup tanpa aku." Aku tertawa kecil. Tawa yang dulu tak pernah bisa keluar di depannya. "Justru aku baru mulai hidup setelah kamu berhenti menganggap aku istrimu." Bu Ratna datang sambil membentak-bentak. "Perempuan gak tahu diri. Udah dikasih tempat tinggal, sekarang malah sok sukses." Aku menatap wajah tuanya dengan sorot mata yang tak bisa lagi disentuh oleh hinaan. Saya tinggal di rumah itu sambil diperlakukan seperti pembantu. Sekarang saya tinggal di rumah saya sendiri, dengan usaha saya sendiri, dan saya dihormati bukan karena status, tapi karena kemampuan. Mungkin itu yang sulit kalian terima. Malam itu, di panggung, di hadapan ratusan orang, aku menerima piala kecil emas dengan namaku terukir rapi. Lampu kamera berkedip-kedip. Para undangan berdiri dan bertepuk tangan. Lalu aku berbicara. Dengan suara tenang, tapi penuh luka yang telah tersembuhkan. "Saya pernah dihina,
diremehkan, dan dianggap tak berharga oleh suami saya sendiri, oleh mertua saya. Tapi justru dari rasa sakit itulah saya membangun kekuatan. Hari ini, saya bukan lagi perempuan yang tinggal diam di sudut dapur. Saya berdiri di sini sebagai Nayara Amara, tanpa embel-embel nama keluarga yang dulu memperlakukan saya seperti sampah. Saya menyerahkan surat cerai minggu lalu. Saya ingin masyarakat tahu bahwa ketika harga diri diinjak, bukan berarti kita harus hancur. Justru di sanalah kita bisa bangkit dan menjemput versi terbaik diri kita. Tepuk tangan meledak di ruangan. Beberapa orang bahkan berdiri dan bersorak. Tapi sorakan terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari dalam hatiku sendiri. Aku tidak hanya melepaskan ikatan lahiriah. Aku telah membebaskan jiwaku. Hari-hari setelahnya, kehidupanku semakin jauh dari mereka. Dan saat kafe pertamaku dibuka, media kembali ramai. Mereka menyebut kisahku sebagai perlawanan halus paling menampar tahun ini. Alvino, hidupnya makin terpuruk. Teman-temannya pergi. Reputasinya rusak. Dia sempat mencoba meminta maaf, bukan karena menyesal, tapi karena butuh. Aku salah. Nay, ayo kita mulai lagi dari awal. Aku memandangnya seperti melihat seseorang yang tak kukenal. Maaf, aku sudah mulai dari awal, tapi bukan denganmu. Aku memulai dari aku yang baru. Dan Bu Ratna, di usianya yang makin senja, kini sering menyendiri. Rumah megah mereka sunyi. Tak ada lagi tawa sinis. Hanya penyesalan yang mungkin tak pernah terucap. Tapi aku tak butuh permintaan maaf. Karena aku sudah sembuh. Aku, Nayara Amara, tidak akan pernah lagi membiarkan harga diriku dipermainkan. Kesombongan kalian telah aku beli dengan kesuksesan, kemandirian, dan keberanian untuk berkata, aku tak butuh kalian untuk bersinar. Beberapa bulan setelah perceraian resmi diumumkan, hidupku jauh dari hiruk-pikuk drama keluarga. Aku mulai benar-benar menikmati diriku sendiri. Tak ada lagi teriakan dari Alvino, tak ada lagi sindiran menyakitkan dari Bu Ratna. Yang ada hanya suara penggiling kopi di kafe baruku, tawa para pelanggan, dan langkah-langkah kecilku yang mantap menapaki setiap pagi dengan senyum. Suatu sore, saat acara diskusi perempuan dan UMKM di Bandung, aku bertemu dengannya. Namanya Rafdan. Seorang arsitek yang juga punya jiwa sosial tinggi. Ia adalah relawan tetap dalam program pemberdayaan ekonomi perempuan di desa-desa. Saat kami dikenalkan oleh panitia sebagai pembicara tamu, aku tak menyangka dia tahu siapa aku. Nayara Amara, kamu inspirasiku. Adikku bangkit karena ceritamu. Makasih ya. Aku tersenyum. Biasanya aku hanya membalas dengan basa-basi. Tapi entah mengapa, malam itu aku bertahan. Kami mengobrol lebih lama. Tentang hidup, tentang luka, tentang bagaimana dunia bisa membentuk kita, tapi tak harus menghancurkan kita. Berbulan-bulan berlalu, dan Rafdan tetap hadir. Tidak dengan kata-kata manis seperti Alvino dulu, tapi dengan tindakan nyata. Saat aku sibuk renovasi tempat baru untuk cabang kedua kafe, dia ikut membantu. Saat aku kelelahan, dia membawakan teh hangat. Saat aku diam dan terpaku karena teringat masa lalu, dia hanya duduk di sebelahku dan berkata, gak semua laki-laki di dunia ini akan menghancurkan perempuan sekuat kamu. Beberapa justru ingin menjaganya tetap utuh. Aku tak langsung jatuh cinta. Aku terlalu sering dikhianati oleh kata-kata. Tapi cinta yang satu ini tidak buta. Cinta ini sadar dan penuh pilihan. Lalu, di ulang tahunku yang ke-30,
Rafdan memberikan bukan cincin, bukan mobil, bukan bunga mahal. Ia memberikan proposal yayasan, Yayasan Nayara Berdikari, sebuah lembaga yang membantu para janda muda, korban kekerasan rumah tangga, dan perempuan yang pernah diremehkan untuk bangkit lewat pelatihan wirausaha. Aku tahu kamu gak butuh diselamatkan. Tapi aku ingin berdiri di sebelahmu saat kamu menyelamatkan banyak orang. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku dicintai dengan cara yang benar. Kini, setahun setelah cerai, aku bukan hanya seorang pengusaha. Aku adalah mentor, pendiri yayasan, dan ibu bagi banyak perempuan yang dulu pernah ada di titik terendah, sama sepertiku. Kisahku ditulis di banyak buku, tapi kisah asliku masih kutulis sendiri, dengan tanganku, dengan luka yang telah sembuh, dan dengan hati yang kini utuh. Alvino dan Bu Ratna, mereka mendengar tentang pernikahanku dengan Rafdan dari media. Banyak yang bilang Bu Ratna jatuh sakit karena tak tahan melihat mantan menantunya hidup jauh lebih bahagia dan terhormat daripada anaknya sendiri. Tapi aku sudah tidak peduli. Dendamku selesai. Luka itu telah sembuh. Aku tak pernah ingin membalas dengan kekejaman, karena aku tahu mereka sudah dihukum oleh kesombongan mereka sendiri. Dan aku memilih bahagia. Kalau dulu suaraku hanya terdengar di dapur yang sempit, sekarang biarkan dunia mendengarnya. Itulah kalimat pertama dalam TEDx Talk pertamaku, yang viral di media sosial. Ribuan komentar masuk. Ratusan pesan pribadi dari perempuan-perempuan yang merasa seperti melihat pantulan dirinya sendiri dalam kisahku. Kak Nayara, aku mau bangkit, tapi aku takut. Aku masih terjebak dalam pernikahan yang penuh hinaan. Bagaimana caranya percaya diri lagi setelah dikhianati? Aku membaca semuanya, satu persatu. Air mataku sering jatuh malam-malam, bukan karena luka masa lalu, tapi karena banyaknya perempuan yang masih terjebak dalam jerat yang dulu pernah membungkamku. Aku tahu, aku tidak bisa menyelamatkan semua orang, tapi aku bisa menyalakan obor kecil dalam gelap mereka. Karena itu, aku dan Rafdan membentuk program nasional bernama Bersinar Lagi. Setiap bulan kami turun ke daerah, membuka pelatihan, memberikan terapi trauma, dan menyediakan pendamping hukum bagi perempuan yang ingin keluar dari lingkaran kekerasan rumah tangga. Dan di salah satu pelatihan, aku bertemu Rani. Usianya 22 tahun. Dipaksa menikah muda, dan setiap malam dianiaya suaminya hanya karena memasak terlalu asin. Tubuhnya kurus, matanya kosong. Aku cuma pengen hidup, itu aja, Kak, katanya lirih. Aku menggenggam tangannya, dan menatap matanya dalam-dalam. Rani, kamu bukan boneka yang bisa dipukul kapan saja. Kamu manusia, dan kamu layak hidup, bukan sekadar bernapas. Tapi tentu tak semua orang senang. Banyak pihak yang mulai menganggapku penghasut rumah tangga. Tak sedikit pula yang menyerangku secara pribadi di media sosial. Salah satu video yang viral adalah potongan dari Bu Ratna saat diwawancarai di sebuah stasiun TV lokal. Dia tuh sebenarnya cuma pengadu domba. Ibu rumah tangga harusnya tahu diri, bukan malah keliling kota sok pahlawan. Aku hanya tertawa kecil melihat video itu. Dulu aku mungkin sudah menangis seminggu. Sekarang, aku tahu, komentar seperti itu muncul dari rasa kalah yang tertunda. Alvino, usahanya bangkrut. Mobilnya disita. Dan yang paling ironis, dia kini hidup menumpang di rumah saudara jauh. Beberapa kali dia mencoba menyebarkan fitnah tentang aku di media. Tapi reputasiku terlalu kuat untuk dijatuhkan oleh kebohongan. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka,
Aku tak pernah membalas dengan kebencian. Aku membalas dengan keberhasilan. Suatu malam, saat aku baru pulang dari acara peluncuran cabang ketiga kafe, aku duduk di balkon rumah baruku. Rafdan menyeduh teh dan duduk di sampingku. "Kamu tahu," katanya, "kadang aku takut. Kamu terlalu kuat, terlalu bersinar. Aku cuma takut gak bisa jadi cukup buat kamu." Aku menoleh, memeluk lengannya, dan tersenyum. Dulu aku pernah mencintai orang yang membuatku mengecil. Sekarang aku butuh seseorang yang membiarkan aku tumbuh. Dan kamu melakukan itu. Ia mencium keningku lembut. Malam itu langit tampak jernih. Tapi jiwaku lebih jernih lagi. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar dicintai, dihormati, dan bebas menjadi siapapun aku. Dan suara itu, suara Nayara kecil yang dulu dibungkam oleh rasa takut dan hinaan, kini berbicara lantang di dalam diriku. Aku layak. Aku kuat. Aku tak akan pernah kembali ke kegelapan yang dulu. Hari itu, telepon berdering dari nomor yang tak kukenal. Suara perempuan di ujung sana terdengar gemetar. "Kak Nayara, tolong. Aku butuh bantuan. Suamiku makin brutal. Aku takut nyawaku gak aman lagi." Namanya Dina, seorang perempuan muda dari desa kecil yang baru saja ikut pelatihan, bersinar lagi di kota sebelah. Ceritanya mengiris hati. Sudah beberapa bulan ia hidup dalam ketakutan, luka-luka fisik yang berusaha disembunyikan, dan janji-janji kosong dari aparat desa yang tak kunjung bertindak. Aku dan tim langsung bergerak. Kami menghubungi pihak kepolisian, mengamankan Dina, dan membawanya ke rumah aman yayasan. Tapi yang paling menantang adalah menghadapi tekanan dari suami Dina dan keluarga besar yang berkuasa di desa. Media mulai meliput kasus ini setelah aku mengadakan konferensi pers. Ada ancaman dari berbagai pihak, namun aku tak mundur. Ini bukan hanya tentang Dina, tapi tentang ribuan perempuan lain yang mungkin tak punya suara. Hari demi hari, aku menemani Dina menjalani proses hukum dan pemulihan. Melihat senyumnya kembali perlahan menguatkan aku. Aku tahu, perjuangan belum selesai, tapi kami sudah berjalan di jalan yang benar. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengundang kami untuk berbicara tentang yayasan Bersinar Lagi. Mereka mengakui peran yayasan sebagai salah satu program terdepan dalam memberantas kekerasan terhadap perempuan di tingkat nasional. Dalam pidato penerimaan penghargaan, aku meneteskan air mata. Ini bukan tentang saya. Ini tentang perempuan di seluruh Indonesia yang berani bangkit, yang memilih tidak lagi diam, dan yang berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Tapi di balik semua itu, ada pesan masuk yang membuatku terhenyak. Pesan dari Alvino. "Nayara, aku salah. Aku kehilangan segalanya karena kesombongan dan kebodohanku. Aku mohon maaf. Jika kau bisa memaafkanku, aku ingin bertemu." Aku menatap pesan itu lama. Untuk sesaat, bayangan masa lalu berkelebat. Namun aku tahu, maafku tak akan mengubah masa lalu, dan aku tak punya kewajiban untuk membuka luka lama. Aku telah memilih jalanku. Aku balas singkat. "Terima kasih. Tapi aku sudah melangkah jauh dari masa lalu." Saat aku menutup ponsel, Rafdan menggenggam tanganku. "Kamu luar biasa, Nay. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu." Aku tersenyum, menatap langit senja. Ini baru permulaan. Perjalanan masih panjang. Tapi kali ini, aku tak berjalan sendiri. Sore itu, sebuah amplop coklat tebal tergeletak di depan pintu rumahku. Di dalamnya, sebuah surat berisi kata-kata singkat tapi menusuk. "Jangan lupa siapa yang dulu membuatmu jatuh."
Aku merasakan dingin menjalar ke tulang belakang. Ini bukan ancaman kosong. Ini adalah bayangan kelam dari masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Beberapa hari kemudian, Alvino muncul di hadapanku, bukan sebagai mantan suami yang aku kenal dulu, tapi sebagai pria yang tampak berubah, namun membawa beban kesalahan yang berat. Nayara, aku datang bukan untuk memohon kembali. Aku hanya ingin menjelaskan, dan aku ingin kau tahu, aku menyesal. Aku menatapnya dingin. Luka lama membuka kembali, tapi aku sudah berbeda. Menyesal tidak menghapus luka. Alvino, aku sudah berdiri di sini, tanpa kau, tanpa Bu Ratna, tanpa keangkuhan kalian. Aku hidup bukan karena kalian, tapi karena aku sendiri. Alvino menghela napas panjang. Ia mulai menceritakan perjuangannya sejak kami berpisah. Usaha yang gagal, rasa malu, dan kesadaran pahit atas semua kesalahannya. Namun, bukan hanya Alvino yang menjadi bayangan lama. Bu Ratna, yang dulu tak henti-hentinya mencibirku, mulai mengirim pesan melalui pengacara, meminta maaf secara resmi dan menawarkan rekonsiliasi. Aku tahu ini ujian besar. Memaafkan bukan berarti melupakan, dan bukan pula berarti membuka pintu untuk dihancurkan lagi. Aku memilih jalan yang paling bijak. Aku maafkan kalian, tapi aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan yang dulu. Keputusan ini bukan mudah, tapi aku tahu itu yang terbaik untuk ketenangan jiwaku. Di tengah pergulatan ini, yayasan kami semakin berkembang. Bersinar lagi, kini memiliki cabang di puluhan kota, membantu ribuan perempuan bangkit dari trauma. Rafdan selalu di sisiku, menjadi kekuatan dan pengingat bahwa aku tak perlu menanggung beban sendirian. Suatu malam, saat kami duduk berdua, ia berkata, "Kamu sudah melewati badai yang paling gelap, Nay. Sekarang, waktunya bersinar lebih terang lagi." Aku menatapnya, hati penuh rasa syukur. Ya, Rafdan, ini baru permulaan. Masa depan menunggu untuk kita tulis bersama. Pagi itu, udara di sekitar rumah terasa lebih segar dari biasanya. Sinar matahari menyelinap lembut melalui tirai putih, menerangi sudut-sudut ruang tamu yang kini sudah penuh dengan bingkai foto kebahagiaan dan sertifikat penghargaan yayasan, bersinar lagi. Aku duduk di kursi favoritku, menyeruput teh hangat yang disiapkan Rafdan dengan penuh perhatian. Dalam hatiku, ada rasa damai yang baru, sesuatu yang dulu nyaris aku lupakan. Perjalanan panjang penuh luka dan pengkhianatan akhirnya membuahkan hasil. Namun aku tahu, kedamaian ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal babak baru yang jauh lebih menantang. Hari-hari belakangan ini, yayasan makin sibuk dengan program-program baru. Kami membuka kelas pelatihan keterampilan bagi perempuan korban kekerasan, membantu mereka mandiri secara finansial. Ada yang belajar menjahit, membuat kue, hingga pelatihan komputer. Hari itu, aku bertemu dengan Lia, perempuan muda berusia 27 tahun, ibu tunggal yang membawa 2 anak kecil. Matanya masih menyimpan ketakutan yang dalam. Tapi saat ia tersenyum pertama kali setelah beberapa bulan bergabung di yayasan, hatiku ikut hangat. "Kak Nayara, aku ingin bisa berdiri sendiri, tidak bergantung pada siapapun lagi," katanya penuh harap. Aku menggenggam tangannya erat. "Lia, kamu sudah kuat. Kita akan lalui ini bersama." Namun, hidup tak selamanya berjalan mulus. Beberapa minggu setelah itu, aku menerima kabar dari salah satu cabang yayasan di kota lain. Seorang perempuan bernama Tasha, korban KDRT berat, ditemukan meninggal dunia dalam keadaan yang mencurigakan. Berita itu mengejutkan dan mengguncang seluruh tim. Aku tahu, ini adalah pengingat keras bahwa perjuangan kami masih jauh dari selesai,
dan ada begitu banyak perempuan yang terjebak dalam kegelapan tanpa jalan keluar. Aku memutuskan untuk terbang ke kota tersebut, menemui keluarga Tasya dan menyelidiki lebih dalam kejadian ini bersama pihak berwajib. Di sana, aku bertemu dengan ayah Tasya, seorang pria tua yang sudah kehilangan banyak harapan. Tasya itu bidadari bagi kami. Dia berjuang keras, tapi dunia ini terlalu kejam padanya, ucapnya sambil menyeka air mata. Aku memeluknya, berjanji dalam hati untuk tidak membiarkan kematian Tasya sia-sia. Aku dan tim berusaha keras mengawal kasus itu, melawan tekanan dari oknum-oknum yang berusaha menutup-nutupi kebenaran. Saat itu aku merasa beban di pundakku makin berat, tapi juga makin kuat. Setiap air mata perempuan yang menderita adalah api semangat yang membakar dalam diriku. Malamnya, aku duduk termenung di balkon, menatap bintang yang bersinar di langit gelap. Rafdan datang menghampiriku, menyodorkan segelas air putih. Apa yang sedang kamu pikirkan, Nay? Aku menghela napas panjang. Tentang mereka yang masih berjuang, yang belum mendapatkan suara. Aku takut aku belum bisa melakukan cukup banyak. Rafdan memegang tanganku erat. Kamu sudah melakukan lebih dari yang bisa dilakukan banyak orang. Jangan pernah lupa itu. Jangan pernah lupa itu. Aku tersenyum tipis, tapi hatiku tetap gelisah. Terkadang, perjuangan ini terasa seperti gelombang yang tak pernah berhenti datang, dan aku hanya seorang perahu kecil di tengah lautan badai. Di tengah segala perjuangan dan kesedihan, ada satu hal yang membuatku selalu bangkit: cinta dan dukungan Rafdan. Suatu sore, saat kami berdua sedang duduk di taman kecil dekat rumah, ia mengambil tanganku dan berkata, "Nayara, aku tahu jalan ini tidak mudah. Tapi aku percaya, selama kita bersama, tidak ada badai yang terlalu besar untuk kita hadapi." Aku menatapnya dalam-dalam, merasakan ketulusan di matanya. Terima kasih, Rafdan. Karena kamu, aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang berjuang sendiri, tapi tentang percaya dan berbagi. Hari itu, aku tahu bahwa meski jalan masih panjang dan penuh tantangan, aku tidak lagi berjalan sendirian. Ada cahaya baru yang menyinari langkahku, cahaya harapan, cinta, dan keberanian. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, bahwa aku akan terus menjadi suara bagi mereka yang bisu, cahaya bagi mereka yang gelap, dan kekuatan bagi mereka yang rapuh. Pagi itu, udara sejuk menyambut Nayara ketika ia melangkah keluar dari mobil menuju gedung pertemuan di pusat kota. Hari ini adalah momen penting bagi yayasan Bersinar Lagi, sebuah konferensi besar yang mengundang para aktivis, pejabat, dan media untuk membahas program-program pemberdayaan perempuan yang telah dijalankan. Nayara mengenakan blazer biru tua yang membuatnya tampak tegas sekaligus elegan. Di belakang panggung, Rafdan memberinya semangat dengan senyuman hangat. Ini saatnya menunjukkan bahwa perubahan nyata bisa dimulai dari satu langkah kecil, kata Rafdan. Nayara mengangguk, merasakan detak jantungnya meningkat, bukan karena takut, tapi karena semangat yang membara. Saat giliran Nayara berbicara, ia berdiri di depan podium dengan percaya diri. Sorotan lampu dan tatapan ratusan orang tak membuatnya gentar. Perjuangan kita bukan hanya tentang mengangkat perempuan dari kekerasan dan penindasan, katanya tegas, tapi juga tentang menciptakan masyarakat yang menghargai dan melindungi hak setiap individu. Ia menceritakan kisah-kisah nyata dari perempuan yang telah dibantu yayasan, termasuk Lia dan Dina, yang kini mulai mandiri dan berani bermimpi. Setiap perempuan punya potensi luar biasa. Tugas kita adalah membuka jalan dan memberi mereka kesempatan untuk bersinar. Setelah acara, beberapa pejabat kementerian mendekati Nayara, menawarkan kerjasama untuk mengembangkan program yayasan lebih luas lagi.
Ada juga tawaran dana dari lembaga donor internasional yang tertarik mendukung visi bersinar lagi. Namun, di balik semua itu, Nayara juga menyadari ada tantangan besar menanti. Ketidakpastian politik dan birokrasi bisa menjadi batu sandungan yang serius. Malam harinya, di rumah, Nayara dan Rafdan berdiskusi panjang tentang masa depan yayasan. Kita harus tetap berhati-hati, tapi jangan sampai takut menghalangi langkah kita, kata Nayara. Betul. Kita buat strategi yang kuat, dan jangan lupa rekrut lebih banyak relawan yang punya semangat sama, tambah Rafdan. Mereka berdua merencanakan pelatihan kepemimpinan bagi para relawan muda agar yayasan semakin kokoh dan mandiri. Di tengah rencana besar itu, ada kabar mengejutkan datang lewat telepon. Alvino menghubungi Nayara lagi, kali ini dengan nada yang lebih rendah hati. Nayara, aku ingin ikut membantu yayasanmu. Aku ingin membuktikan aku bisa berubah. Mendengar itu, hati Nayara terbelah. Namun ia tahu, membuka pintu untuk masa lalu berarti harus siap menerima risiko. Ia meminta waktu untuk berpikir, karena keputusan ini bukan perkara mudah. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan berbagai pertemuan dan kegiatan yayasan. Nayara sibuk mengatur agenda, menjalin hubungan dengan berbagai pihak, sekaligus memastikan setiap program berjalan dengan baik. Meski begitu, ia tak lupa meluangkan waktu untuk diri sendiri dan Rafdan. Mereka berdua sering berjalan-jalan di taman, menikmati udara segar dan saling berbagi mimpi. Suatu sore, Rafdan menggenggam tangan Nayara dan berkata, "Aku bangga padamu, Nay. Kamu sudah menjadi inspirasi bukan hanya bagi banyak perempuan, tapi juga bagi aku." Nayara tersenyum, menatap langit senja. "Terima kasih, Rafdan. Ini semua bukan cuma tentang aku. Ini tentang kita semua yang ingin membuat dunia lebih baik." Beberapa hari setelah telepon dari Alvino, Nayara merasa hatinya semakin resah. Masa lalu yang pernah ia kubur dalam-dalam kini muncul kembali, menuntut tempat dalam hidup yang baru saja mulai ia bangun dengan susah payah. Sementara itu, yayasan bersinar lagi, menghadapi ujian berat. Sebuah isu korupsi yang melibatkan oknum staf kecil di cabang daerah mencuat ke permukaan. Meskipun itu hanya satu orang, berita tersebut dengan cepat menyebar dan mulai mencemari nama baik yayasan. Di saat yang sama, Alvino menghubungi Nayara dengan niat tulus ingin membantu. Namun, banyak anggota tim dan relawan yang skeptis dan bahkan menentang ide tersebut. Suatu malam, Nayara duduk termenung di ruang kerjanya. Rafdan datang menghampiri, duduk di sampingnya dan memegang tangannya erat. "Kamu harus mengambil keputusan dengan hati, Nay. Tapi jangan biarkan masa lalu menghancurkan apa yang sudah kamu bangun." Nayara menarik napas panjang. "Aku tahu. Tapi ini sulit, Rafdan. Aku takut membuka pintu untuk Alvino berarti memberikan kesempatan dia untuk menyakiti lagi. Kalau kamu ragu, jangan dipaksa. Tapi ingat, memberi kesempatan bukan berarti melemahkan diri." Keesokan harinya, Nayara mengumpulkan seluruh tim untuk membicarakan isu korupsi tersebut dengan transparan. Ia meminta maaf atas kejadian ini dan berjanji akan melakukan investigasi dan perbaikan secara menyeluruh. Keterbukaan ini diterima baik oleh mayoritas, meskipun beberapa relawan merasa kecewa. Pada saat yang sama, Nayara juga memberi kesempatan pada Alvino untuk membuktikan niat baiknya. Ia memutuskan untuk memberikan proyek kecil kepadanya di bidang administrasi, dengan pengawasan ketat. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Alvino bekerja keras, berusaha menunjukkan perubahan yang nyata. Namun, Nayara tetap waspada, selalu mengawasi setiap langkahnya. Di luar yayasan,
Tekanan datang dari keluarga suami dan mertua yang tak terima Nayara bangkit dan membangun hidupnya kembali. Mereka mulai menyebar fitnah dan gosip ke lingkungan sekitar. Namun Nayara tetap teguh, menguatkan diri dan timnya. Suatu malam, setelah acara seminar, Nayara duduk di taman bersama Rafdan. Ia menceritakan semua beban yang dipikulnya. Kadang aku merasa lelah, Rafdan. Tapi aku ingat, aku berjuang bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua perempuan yang butuh suara. Rafdan mengusap punggungnya lembut. Kamu kuat, Nay. Jangan biarkan mereka meruntuhkanmu. Bab ini menjadi titik balik penting, di mana Nayara harus memilih antara membiarkan masa lalu menguasai hidupnya, atau terus maju dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Beberapa minggu setelah keputusan berat itu, tekanan dari luar semakin menjadi-jadi. Gosip dan fitnah dari keluarga suami dan mertua terus menyebar di lingkungan sekitar. Mereka berusaha merusak reputasi Nayara dengan segala cara, membuat orang-orang mulai bertanya-tanya tentang kebenaran cerita yang selama ini Nayara perjuangkan. Di kantor yayasan, suasana menjadi tegang. Beberapa relawan mulai ragu, ada yang memilih mundur, dan beberapa donatur utama mulai menunda bantuan. Namun Nayara menolak menyerah. Ia mengumpulkan seluruh tim dan dengan suara penuh semangat berkata, "Ini bukan saatnya kita mundur. Justru sekarang kita harus bersatu lebih kuat. Mereka ingin kita lemah, tapi kita tunjukkan bahwa kebenaran dan ketulusan tidak akan pernah terkalahkan." Rafdan selalu berada di sampingnya, memberikan dukungan tak terbatas. Di sisi lain, Alvino yang terus berusaha membuktikan perubahan dirinya, mendapat kesempatan untuk berbicara di hadapan tim. "Saya tahu saya pernah salah dan menyakiti Nayara," ucapnya dengan tulus. "Tapi saya di sini bukan untuk meminta maaf saja. Saya ingin membantu dan membuktikan bahwa saya bisa berubah." Ucapan Alvino membuka mata beberapa orang. Perlahan, kepercayaan mulai tumbuh kembali. Nayara juga mulai merencanakan kampanye publik untuk mengedukasi masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pentingnya pemberdayaan perempuan. Kampanye ini mendapat dukungan luas dari berbagai organisasi dan media. Meskipun badai masih menghadang, sinar harapan mulai menerobos gelapnya malam. Seiring berjalannya waktu, kampanye bersinar lagi yang dipimpin Nayara mendapatkan perhatian luas. Media mulai mengangkat kisah sukses perempuan yang berhasil bangkit berkat yayasan tersebut. Semangat itu menjalar, memicu gelombang dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Donatur-donatur yang sempat ragu mulai kembali membuka dompet mereka, sementara relawan baru berdatangan, membawa energi dan ide segar. Di sela-sela kesibukan, Nayara dan Rafdan sempat menikmati momen tenang bersama di sebuah kafe kecil. Rafdan menggenggam tangan Nayara. "Lihatlah apa yang sudah kamu capai, Nay. Ini baru permulaan." Nayara tersenyum, menatap ke depan dengan penuh keyakinan. Namun, di balik harapan baru itu, tantangan tetap mengintai. Mertua dan suami yang dulu meremehkan Nayara mulai mencari cara baru untuk mengganggu jalannya. Tapi kali ini, Nayara sudah siap menghadapi mereka dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Suatu hari, Nayara menerima undangan dari keluarga suaminya untuk menghadiri pertemuan keluarga besar. Mereka ingin membicarakan masalah keluarga yang selama ini menjadi sumber ketegangan. Dengan hati penuh waspada, Nayara memutuskan datang, ditemani Rafdan sebagai pendukung setianya. Di ruang tamu rumah mertua yang megah, suasana tegang begitu terasa. Suami Nayara berdiri dengan sikap dingin, didampingi oleh ibu mertuanya yang selalu menusuk dengan tatapan tajam. "Nayara," suara sang mertua terdengar dingin, "kami ingin tahu apa maksudmu membawa masalah keluarga ke ranah publik."
Bukankah sebaiknya masalah seperti ini diselesaikan secara kekeluargaan? Nayara menghela napas, mencoba tetap tenang. Saya melakukan ini bukan untuk memecah belah keluarga, tapi untuk memperjuangkan harga diri dan kebahagiaan saya. Selama ini saya diperlakukan tidak adil, dan saya ingin semua orang tahu kebenaran, katanya mantap. Suaminya mencoba menyela, tapi Nayara mengangkat tangan. Tolong biarkan saya berbicara. Saya sudah lama menahan semuanya. Ini bukan soal aib, tapi tentang hak saya sebagai istri dan manusia. Di hadapan semua yang hadir, Nayara dengan tegas mengungkapkan perlakuan buruk yang ia terima selama ini, baik dari suami maupun mertua. Ia juga bercerita tentang perjuangannya membangun yayasan dan mengapa ia memilih jalur yang berbeda. Keluarga besar terdiam, beberapa terlihat tercengang, beberapa lagi menunduk malu. Di akhir pertemuan, Nayara berkata, "Saya tidak mencari musuh. Saya hanya ingin hidup damai dengan harga diri yang saya miliki. Kalau itu tidak bisa, maka saya siap berjalan sendiri." Rafdan menggenggam tangan Nayara erat, memberikan kekuatan. Setelah pertemuan keluarga yang mengejutkan itu, suasana di rumah mertua berubah drastis. Suami Nayara, yang selama ini cenderung pasif, mulai menunjukkan sisi yang berbeda, marah dan penuh kebingungan. Di dalam kamar pribadinya, ia berbicara dengan ibunya dengan nada tinggi. "Ibu, Nayara sudah keterlaluan. Dia membuka aib keluarga kita ke publik. Ini bisa merusak nama baik kita semua." Ibunya, dengan wajah dingin tapi tenang, menjawab, "Dia memang telah lama bersabar, tapi kita juga tidak bisa terus membiarkan dia merusak kehormatan keluarga. Kita harus cari cara supaya dia kembali ke tempatnya." Sementara itu, Nayara menerima kabar tentang reaksi keluarga itu dari sahabat dekatnya. Ia tahu ini bukan saatnya untuk mundur. Di sisi lain, Rafdan menguatkan Nayara. "Mereka marah karena kita mulai membongkar kebenaran. Jangan takut, Nay. Kita harus terus berjuang." Namun, tekanan tidak berhenti. Keluarga suami mulai menyebarkan rumor dan mempengaruhi beberapa kolega Nayara. Bahkan ada ancaman halus agar yayasan bersinar lagi, dihentikan operasionalnya. Tapi Nayara tetap teguh. Suaminya, yang awalnya marah, mulai merasakan gelisah dan penyesalan dalam hatinya. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu membiarkan ibunya mengatur segalanya dan lupa memperhatikan perasaannya sendiri dan Nayara. Suatu malam, ia diam-diam menghubungi Nayara untuk meminta maaf secara pribadi. Malam itu, ketika rumah sudah sunyi dan hanya terdengar suara angin berhembus, ponsel Nayara bergetar menandakan ada pesan masuk. Dia mengangkat dan melihat nama suaminya terpampang di layar. Dengan jantung berdebar, Nayara membuka pesan tersebut. "Nayara, aku ingin bicara. Boleh kita bertemu? Aku ingin minta maaf dan menjelaskan semuanya." Nayara menatap pesan itu lama. Ada perasaan campur aduk, antara ragu, marah, dan harapan. Setelah berpikir sejenak, ia membalas, "Baik, kita bertemu besok sore di taman kota." Pertemuan yang tegang. Keesokan harinya, di sebuah bangku taman yang teduh oleh rindangnya pepohonan, Nayara sudah menunggu ketika suaminya datang dengan langkah gontai. Wajahnya tampak lelah. Matanya merah seperti orang yang menahan emosi terlalu lama. "Aku minta maaf, Nay. Selama ini aku terlalu membiarkan ibuku mengatur hidup kita. Aku lupa memperhatikan perasaanmu," ucapnya dengan suara serak. Nayara menatap tajam, berusaha mengendalikan amarah yang ingin meledak. "Kamu tahu betapa sakitnya aku selama ini? Kamu dan ibumu seperti tim yang sengaja merendahkan aku setiap saat.
Apa aku cuma boneka dalam hidup kalian? Suaminya mengangguk penuh penyesalan. Aku sadar itu sekarang. Aku juga takut kehilangan kamu. Tapi aku bingung bagaimana harus bertindak. Aku ingin memperbaiki semuanya. Kalau kamu mau memberiku kesempatan. Nayara menghela napas, mencoba menenangkan dirinya. Aku bukan orang yang mudah memaafkan, apalagi setelah semua yang terjadi. Tapi aku juga bukan orang yang ingin hidup dalam kebencian. Aku butuh waktu, dan aku butuh bukti nyata dari kamu. Suaminya mengangguk lagi, menunjukkan tekadnya. Kamu tidak akan kecewa. Aku akan berubah, mulai dari sekarang. Bayangan masa lalu dan harapan baru. Malam itu, setelah pertemuan itu, Nayara duduk termenung di kamarnya. Kenangan masa lalu yang penuh luka masih membekas. Tapi ada sedikit sinar harapan yang mulai tumbuh. Ia sadar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi kesempatan pada diri sendiri untuk melepaskan beban. Namun, di sisi lain, suara hati kecilnya bertanya, apakah ia cukup kuat menghadapi kemungkinan kekecewaan lagi? Rafdan dan dukungan setia. Keesokan harinya, Nayara bercerita pada Rafdan tentang pertemuannya dengan suami. Rafdan mendengarkan dengan seksama dan memberikan nasihat bijak. Kamu harus dengar hati kamu, Nay. Jangan terburu-buru memutuskan. Tapi ingat, orang yang benar-benar mencintai dan menghargai kamu pasti akan berusaha, bukan hanya berjanji. Nayara tersenyum kecil, merasa beruntung memiliki Rafdan sebagai sandaran. Langkah awal perubahan. Beberapa minggu berikutnya, suami Nayara mulai menunjukkan perubahan kecil yang konsisten. Ia mulai menghargai Nayara dan mengambil peran lebih aktif dalam rumah tangga, tanpa campur tangan ibunya. Mertua yang awalnya penuh kebencian mulai melihat sikap anak dan menantunya berubah, meski masih menyimpan keraguan. Yayasan, bersinar lagi, juga mulai mendapatkan dukungan lebih banyak karena kejujuran dan kerja keras Nayara. Bab ini membuka pintu pada perjalanan yang lebih rumit, antara pengampunan, membangun kepercayaan kembali, dan menjaga harga diri. Meskipun suami Nayara mulai menunjukkan perubahan, kenyataan hidup tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kali, keraguan dan ketegangan muncul antara mereka, terutama karena bayang-bayang masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Suatu sore, saat Nayara sedang sibuk mengurus yayasan, suaminya datang dengan wajah serius. Aku ingin bicara, katanya. Nayara mengangguk, sedikit waspada. Aku sadar aku harus lebih terbuka, dan aku ingin kita mulai membangun kepercayaan lagi. Tapi aku juga merasa ada hal yang belum kamu katakan padaku tentang Rafdan. Nayara terkejut. Apa maksudmu? Dia selalu ada di sampingmu, mendukungmu, dan aku kadang merasa tersisih. Aku butuh kejujuran, Nay. Nayara menarik napas dalam-dalam. Rafdan bukan siapa-siapa selain sahabat yang selalu ada untukku. Aku tidak ingin ada kesalahpahaman di antara kita. Suaminya menunduk, mencoba menahan rasa cemburu. Di sisi lain, Rafdan juga merasakan ketegangan yang makin meningkat. Ia tidak ingin mengganggu hubungan Nayara dengan suaminya, tapi juga tak bisa menutup mata akan perasaannya yang mulai tumbuh. Suatu malam, Rafdan berbicara jujur pada Nayara. Nay, aku tahu aku harus mundur, tapi aku tidak bisa bohong soal perasaanku. Aku menghargai kamu lebih dari sekadar teman. Nayara terdiam, hatinya bergejolak. Ia menyadari betapa rumit situasi ini, dan betapa besar ujian yang harus ia lewati. Sementara itu, mertua Nayara yang masih menyimpan dendam diam-diam merencanakan sesuatu untuk menggagalkan kedamaian yang mulai tercipta. Hari-hari berikutnya berubah menjadi ujian berat bagi Nayara.
Suaminya, walaupun berusaha berubah, masih menyimpan rasa cemburu dan curiga yang kerap memicu pertengkaran kecil. Sementara itu, Rafdan semakin sulit menyembunyikan perasaannya yang mendalam. Malam yang berat. Di sebuah malam yang dingin, Nayara duduk sendirian di teras rumah sambil menatap langit yang gelap. Pikiran dan hatinya berkecamuk. Rafdan sudah 2 kali mengirim pesan yang tak bisa ia balas dengan mudah. Sementara suaminya terus bertanya dan menuntut kejelasan. Tak tahan lagi, Nayara akhirnya menghubungi Rafdan. "Bisa kita bicara? Aku butuh teman sekarang," tulisnya. Tak lama, Rafdan datang membawa secangkir teh hangat. Mereka duduk berdua, suasana sunyi dan penuh arti. "Aku nggak mau bikin kamu sakit hati, Nay. Tapi aku nggak bisa pura-pura tak punya perasaan," kata Rafdan lirih. Nayara menunduk, air mata menggenang di matanya. "Aku juga bingung, Raf. Aku mencintai suamiku, tapi aku merasa dia nggak lagi jadi tempat aku berlindung." Pertemuan yang mengubah segalanya. Ketegangan itu pecah ketika suami Nayara tanpa sengaja menemukan pesan-pesan mereka. Amarahnya meledak. "Kenapa kamu selalu curhat ke dia? Apa aku tidak cukup buatmu?" teriaknya. Nayara merasa remuk, namun ia berusaha tegar. "Aku butuh seseorang yang mengerti aku, bukan yang selalu menghakimi dan menyakitiku." Pertengkaran itu memuncak, dan untuk pertama kalinya Nayara mempertimbangkan untuk membuat keputusan besar tentang hidupnya. Ancaman dari mertua. Di balik kekacauan itu, mertua Nayara terus menyusun rencana licik untuk memisahkan mereka. Ia menyebarkan fitnah agar Nayara terlihat buruk di mata keluarga dan masyarakat. Nayara mulai merasakan tekanan semakin berat, tapi ia tak mau menyerah. Titik balik. Dalam keputusasaan, Nayara menulis diari, mengungkapkan semua kegelisahan dan harapannya. "Aku harus memilih jalan yang membuatku bahagia, bukan yang membuatku tersiksa. Harga diriku bukan untuk dipermainkan." Hari-hari setelah pertengkaran hebat dengan suami menjadi masa yang penuh gejolak bagi Nayara. Mertua yang semakin licik mulai menyebarkan gosip buruk tentang dirinya ke lingkungan sekitar dan bahkan ke kantor tempatnya bekerja. Banyak yang mulai menjauh, dan dukungan yang dulu ada mulai menipis. Namun, di balik semua itu, Nayara menolak menyerah. Ia tahu, harga dirinya lebih berharga daripada sekadar mempertahankan hubungan yang sudah penuh luka. Titik terendah dan kebangkitan. Suatu sore, saat ia sedang duduk termenung di taman, Nayara bertemu dengan seorang wanita tua yang ramah. Wanita itu, yang ternyata adalah seorang pebisnis sukses dan juga mentor bagi banyak perempuan, memberikan kata-kata penyemangat. "Kamu kuat, Nak. Jangan biarkan mereka yang menghina dan merendahkanmu menentukan siapa kamu sebenarnya." Nayara terinspirasi, merasa ada harapan untuk membangun hidup baru yang lebih baik dan bermartabat. Membuka pintu kesempatan. Dengan tekad baru, Nayara mulai mengembangkan yayasan, bersinar lagi, secara lebih profesional. Ia menggandeng beberapa teman lama dan relasi baru yang percaya pada visi dan integritasnya. Lambat laun, yayasan itu mulai mendapat perhatian media dan masyarakat, menjadi simbol kekuatan perempuan yang bangkit dari keterpurukan. Sementara itu, suami dan mertua Nayara semakin gelisah melihat perubahan yang terjadi. Mereka berusaha menekan Nayara lewat berbagai cara, namun semangatnya tak mudah dipatahkan. Di sisi lain, Rafdan tetap setia mendukung tanpa pernah menuntut lebih. Ia menjadi sahabat sekaligus pelindung bagi Nayara dalam perjalanan panjang ini. Harapan di ujung jalan. Di bab ini, Nayara mulai merasakan harapan baru, bahwa harga dirinya bukan hanya untuk diperjuangkan tapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang.
Setelah melewati badai fitnah dan tekanan keluarga, Nayara kini berdiri lebih tegak daripada sebelumnya. Keberanian dan keteguhan hatinya membuahkan hasil yang membanggakan. Memimpin dengan hati dan kekuatan. Yayasan bersinar lagi, yang dulu hanya mimpi kecil, kini telah berkembang pesat. Nayara berhasil membangun jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga dan komunitas sosial. Ia sering diundang sebagai pembicara dalam seminar perempuan dan pemberdayaan diri. Dalam setiap kesempatan, Nayara selalu mengingatkan hadirin bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri sendiri dan harga diri yang tidak boleh dipermainkan siapapun. Membangun kehidupan baru. Di balik kesibukannya, Nayara mulai membuka lembaran baru dalam hidup pribadinya. Ia belajar mencintai diri sendiri, menetapkan batasan yang jelas, dan menolak segala bentuk perlakuan yang merendahkan. Rafdan tetap setia di sisinya, menjadi sahabat sekaligus motivator yang selalu menguatkan dan mendorong Nayara agar terus maju. Mertua dan suami kini menjadi penonton. Sementara itu, mertua dan suaminya hanya bisa melihat dari jauh kesuksesan Nayara. Mereka kehilangan kendali dan rasa hormat yang dulu mereka pegang erat. Suaminya yang dulu sombong dan penuh ego, kini sadar telah kehilangan wanita yang sangat berharga. Namun, Nayara sudah memilih jalan yang berbeda, jalan kebebasan dan kebahagiaan sejati. Sebuah pesan untuk dunia. Di penghujung bab ini, Nayara menyampaikan pesan kuat kepada dunia melalui wawancara media nasional. Harga diri bukan untuk dipermainkan. Jika kamu merasa direndahkan, bangkitlah dan buktikan bahwa kamu lebih dari apa yang orang lain katakan. Hidup ini milik kita, bukan milik mereka yang ingin menghancurkan. Setelah membuktikan dirinya kuat dan mandiri, Nayara mulai membuka hati untuk cinta yang baru. Sebuah cinta yang menghargai dan menerima dia apa adanya, tanpa syarat dan tanpa kepalsuan. Pertemuan tak terduga. Di sebuah acara amal yang diadakan yayasan, Bersinar Lagi, Nayara bertemu dengan Arga, seorang pengusaha muda yang rendah hati dan penuh perhatian. Arga bukan hanya terpikat oleh kecantikan Nayara, tapi lebih dari itu, ia mengagumi semangat dan integritasnya. Mereka mulai berkenalan perlahan, dengan komunikasi yang penuh rasa saling menghargai dan mendukung impian masing-masing. Hubungan yang sehat dan membahagiakan. Arga selalu ada di saat Nayara membutuhkan dukungan, tanpa pernah menuntut lebih dari dirinya. Hubungan mereka berkembang berdasarkan kepercayaan dan saling pengertian, jauh berbeda dengan masa lalu yang penuh luka. Nayara pun belajar bahwa cinta sejati bukan tentang pengorbanan diri tanpa batas, tapi tentang tumbuh bersama dan saling menguatkan. Menepis bayang-bayang masa lalu. Mertua dan suami Nayara yang dulu sempat meremehkan dan mempermainkan harga dirinya, kini hanya menjadi bagian masa lalu yang tidak lagi berpengaruh. Nayara tak lagi peduli dengan omongan mereka. Dia fokus pada masa depan yang cerah dan penuh harapan bersama Arga dan yayasan yang dibangunnya. Sebuah awal baru. Di akhir bab ini, Nayara berdiri di panggung, menerima penghargaan sebagai tokoh inspiratif. Arga berdiri di sampingnya, tersenyum penuh kebanggaan. Nayara mengangkat mikrofon dan berkata dengan suara tegas, "Ini bukan hanya kemenangan saya, tapi kemenangan bagi semua perempuan yang berani bangkit dari keterpurukan dan membela harga diri mereka." Kehidupan Nayara kini berubah total. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh liku dan air mata, dia berhasil menaklukkan masa lalu dan membuka lembaran baru yang lebih cerah. Konfrontasi terakhir. Suatu hari, mertua Nayara mencoba menghubungi dan memohon maaf secara terbuka di depan keluarga besar. Dia mengakui kesalahannya dan mengaku menyesal telah memperlakukan Nayara dengan tidak adil. Suami Nayara juga datang, kali ini dengan sikap yang berbeda. Dia mengakui kesalahannya dan berharap bisa memperbaiki diri,
meski Nayara sudah teguh memilih jalannya sendiri. Pilihan Nayara. Dengan hati yang kuat, Nayara menyatakan bahwa dia sudah memaafkan, tetapi tidak akan kembali ke kehidupan lama yang penuh luka. Dia memilih untuk hidup mandiri bersama Arga dan fokus pada yayasan yang membantunya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Sebuah penutup yang indah. Di akhir cerita, Nayara berdiri di hadapan para relawan dan masyarakat, mengumumkan peluncuran program baru yayasan yang fokus pada pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan pelecehan. Dia tersenyum bahagia, karena tahu bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk banyak wanita yang membutuhkan suara dan harapan. Pesan akhir. Harga diri bukanlah sesuatu yang bisa diperjualbelikan atau dipermainkan. Ketika kita berani membela dan mencintai diri sendiri, kita akan menemukan kekuatan yang luar biasa untuk mengubah dunia di sekitar kita. Beberapa tahun berlalu sejak Nayara memutuskan untuk memulai hidup baru. Yayasan Bersinar Lagi telah berkembang menjadi organisasi yang dikenal luas, membantu ribuan perempuan bangkit dari penderitaan dan mendapatkan kembali harga diri mereka. Nayara dan Arga menikah dalam sebuah acara sederhana yang penuh kehangatan. Mereka menjalani kehidupan yang harmonis, saling mendukung dalam karir dan impian masing-masing. Di sela kesibukan, Nayara masih sering mengingat masa lalu yang penuh luka, bukan sebagai beban, tapi sebagai pelajaran berharga yang menguatkannya. Ia selalu mengajak perempuan di sekitarnya untuk tidak takut melawan ketidakadilan dan selalu menjaga harga diri. Kini, Nayara bukan hanya seorang istri dan pejuang sosial, tapi juga simbol kekuatan perempuan yang tak tergoyahkan. Nayara berkata dalam sebuah wawancara terakhir, "Hidup ini bukan tentang siapa yang pernah menjatuhkanmu, tapi tentang bagaimana kamu bangkit dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri." Kisah Nayara menjadi inspirasi bagi banyak orang, mengingatkan kita semua bahwa harga diri dan kebahagiaan sejati harus diperjuangkan dengan keberanian dan cinta pada diri sendiri. Tamat.